Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, pembahasan tentang sirah nabawiyah. Taib, kita melanjutkan pembahasan kita jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perjalanan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Quraisy bersepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kabilah mengutus seorang laki-laki yang kuat, yang tangguh untuk menghabisi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Bani Hashim tidak mampu untuk membalaskan dendamnya atas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena darahnya tersebar di semua kabilah-kabilah Quraisy yang ada di kota Mekkah. Namun sekali lagi, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah Subhanahu wa taala membuat makar, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang membalas makarnya orang-orang yang jahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatur strategi yang sangat sempurna dalam perjalanan hijrah Rasulullah meninggalkan kota Mekkah menuju ke kota Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berjanji, sudah sepakat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya dialah yang akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah tersebut. Dan ini merupakan salah satu keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Satu-satunya sahabat yang ditunjuk untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang luar biasa tersebut adalah Abu Bakar radhiyallahu taala. Dan Rasulullah SAW boleh meninggalkan rumahnya pada malam hari itu pada tanggal 24 Safar tahun ke-14 kenabian. Ya, 24 Safar tahun ke-14 kenabian. Pada malam Jumat, pada malam Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumahnya dan sudah sepakat dengan Abu Bakar untuk bertemu di suatu tempat di luar kota Mekkah. Ketika Rasulullah sudah berhasil keluar dari rumahnya dan menaburi pasir di kepala orang-orang kafir Quraisy yang sedang mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjadikan mata mereka tidak melihat pada malam hari tersebut ketika Rasulullah keluar dari rumahnya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fakhshaynahum fahum la yubsirun. Allah menjadikan penghalang di hadapan mereka, di belakang mereka, sehingga mereka pun tidak mampu melihat ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Kemudian Nabi SAW bertemu dengan Abu Bakar di tempat yang telah mereka sepakati. Kemudian bersama-sama menuju ke Jabal Thur. Jabal Thur sekitar 6 kilo dari kota Mekkah ke arah selatan. Ya, padahal kalau dari Mekkah ke Madinah itu arahnya adalah ke utara.
bukan ke selatan, tapi dalam rangka untuk mengelabuhi orang-orang Quraisy yang pastinya akan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun pertama kalinya menuju ke arah selatan dulu. Menuju ke arah selatan berlawanan arah dengan kota Madinah, dan di situ ada gunung yang lumayan tinggi dan terjal, namanya adalah Jabal Thur. Kemudian naik ke atas bukit tersebut, dan di puncaknya atau hampir puncaknya ada gua yang sempit disebut dengan gua Thur. Disitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersembunyi selama 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Rasulullah bermalam di gua tersebut, di gua yang sempit tersebut. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, di sini luar biasa pengorbanan dari Abu Bakar radhiyallahu taala an. Ketika sampai di mulut gua, dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk masuk ke dalam gua terlebih dahulu untuk memeriksa keamanan gua tersebut." Karena yang namanya gua sudah lama tidak pernah ada orang yang masuk ke dalamnya. Bisa saja ada binatang-binatang berbisa yang ada di gua tersebut. Maka Abu Bakar pun masuk ke dalam gua tersebut dan mendapati ada 3 lubang yang ada di dalam gua tersebut. Maka dia pun merobek sebagian pakaiannya, sebagian kainnya, kemudian disumbat salah satu lubang tersebut, kemudian mempersilahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk. Adapun 2 lubang yang lainnya disumbat dengan menggunakan kedua kaki beliau radhiyallahu taala an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kecapean, keletihan, kemudian beristirahat, berbaring, dan menjadikan paha Abu Bakar radhiyallahu taala an sebagai bantalnya. Dan ketika Rasulullah sudah tertidur, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dengan tetesan air mata dari Abu Bakar radhiyallahu taala an, karena dia tidak sanggup untuk menahan rasa sakit yang ternyata salah satu dari lubang yang dia tutup tersebut ada binatangnya, ada binatang berbisanya yang menggigitnya, dan dia merasa kesakitan, tidak mau membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena rasa sakit yang tidak tertahan tersebut, akhirnya tanpa disengaja kemudian menetes air matanya dan mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membuat Rasulullah terbangun. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu taala an, apa yang terjadi? Kemudian Abu Bakar pun menceritakan bahwasanya ada binatang yang menyengatnya. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam yang meludahi kakinya dan mendoakannya untuk sembuh, dan rasa sakitnya pun hilang pada seketika itu. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara gambaran hijrah ini, di antara strategi yang telah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah ada orang yang senantiasa membawakan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 malam bermalam di gua tersebut. Dia adalah Asma bintu Abi Bakar dan juga Abdullah bin Abu Bakar. Keduanya merupakan anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Kemudian ada juga satu orang yang merupakan budak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, yang bertugas untuk membawa gembalaannya di sekitar gunung tersebut. Jadi Abdullah ini kalau sudah larut malam, dia pun keluar menuju ke gua membawakan makanan kepada Rasulullah dan kepada ayahnya. Dan sebelum subuh di sepertiga malam yang terakhir, dia pun kembali ke kota Mekah, dan seakan-akan dia tidak pernah meninggalkan kota Mekah semalaman tersebut. Padahal dia sudah membawakan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adapun pengembala ini, dia juga keluar mengembalakan kambingnya setiap hari dengan dua tugas. Tugas yang pertama adalah untuk menghapuskan jejak kaki dari Abdullah yang semalam membawakan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dengan gembalaan-gembalaan tersebut itu menghapuskan jejak kaki manusia. Kemudian tugas yang kedua adalah dia juga membawakan susu dari kambing tersebut. Kalau dia sudah menggembalakan kambingnya, dia juga memerah susunya untuk dibawa naik ke atas gua untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua merupakan ada hubungannya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dua orang yang bawa makanan adalah anaknya, dan satu yang mengembalakan kambing adalah budaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua tersebut, ada satu hari di mana beberapa orang-orang Quraisy yang sedang mencari keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke atas. Ya, sampai ke atas, bahkan sampai ke pinggir mulut gua tersebut. Bahkan Nabi SAW dan Abu Bakar sudah melihat kaki-kaki mereka. Dari dalam gua, Nabi SAW sudah melihat kaki-kaki dari orang-orang yang mencari Nabi SAW. Sehingga Abu Bakar berbisik-bisik kepada Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau sekiranya mereka menoleh ke bawah, melihat masuk ke dalam gua ini, pasti mereka akan melihat kita." Tapi Nabi SAW menenangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an dan mengatakan, "Ya, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar tentang dua orang yang ketiganya merupakan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada sesuatu yang bisa mencelakakannya? La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah bersedih, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Yang membuat hati Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi tenang kembali. Dan di sini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat yang cukup terkenal tentang masalah gua ini yang menyebutkan bahwasanya mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebabkan karena tiba-tiba di mulut gua ada sarang laba-laba. Mereka mengatakan kalau ada sarang laba-laba otomatis tidak ada orang di dalam, karena kalau sudah masuk ke dalam itu butuh waktu lama lagi laba-laba untuk membuat sarang di situ di mulut gua. Namun riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, ya, meskipun banyak disebutkan oleh para ulama termasuk di dalam kitab-kitab tafsir, namun takhrij hadis untuk riwayat ini dinyatakan lemah oleh ulama hadis. Jadi tidak benar disandarkan kepada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di malam yang keempat, di malam Senin, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari bukit tersebut. Ketika suasana sudah mulai sedikit lebih reda, disitulah Nabi SAW turun dari bukit di malam hari, dan datanglah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala an membawakan makanan kepada mereka berdua untuk bekal selama di perjalanan. Dan karena Asma ini lupa membawa pengikat untuk diikat makanan tersebut di unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mengambil ikat pinggangnya dan membelah dua ikat pinggang tersebut. Satunya digunakan untuk mengikat makanan tersebut, dan yang satunya dia gunakan untuk ikat pinggangnya lagi. Maka semenjak malam itu Asma diberi gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Dzatun Nitaqaini, pemilik dua ikat pinggang. Ya, Dzatu an-Nitaqaini, pemilik dua ikat pinggang. Ini gelar yang disematkan kepada
Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi satu orang yang dilibatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Orang ini sebenarnya adalah orang yang musyrik, tapi dia adalah orang yang bisa dipercaya. Dia ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk membawakan unta kepada beliau pada saat turun dari gunung. Dibawakan untanya dan sekaligus sebagai penunjuk jalan, karena dia adalah orang yang sering melakukan perjalanan kemana-mana dan dia tahu jalan-jalan tikus, maka dia pun disewa oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menunjukkan jalan sampai ke kota Madinah, jalur-jalur yang jarang dilalui oleh manusia. Ini menunjukkan bolehnya menyewa bermuamalah dengan orang-orang kafir selama muamalah itu adalah muamalah yang mubah, bukan dalam masalah-masalah yang ibadah tauqifi, tapi masalah-masalah yang mubah. Boleh seseorang bermuamalah dengan orang-orang kafir. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun namanya adalah Abdullah bin Uraikid, orang musyrik tapi namanya Abdullah, hamba Allah. Karena memang orang-orang musyrik mereka juga sudah paham mengenal Allah Subhanahu wa taala, hanya saja selain menyembah Allah, mereka juga menyembah tuhan-tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam perjalanan tersebut, Abdullah bin Uraikid ini mengambil jalur yang sangat jarang dilalui oleh manusia. Dia melanjutkan perjalanan ke arah selatan dulu, ke arah Yaman. Kemudian mengambil belok kanan ke arah barat sampai di pesisir pantai, di Laut Merah. Sampai di pesisir pantai baru belok kanan ke arah kota Madinah, ke arah utara. Nah, dan jalur itu jalur yang sangat sepi. Hampir tidak ada orang yang ditemui di perjalanan, kecuali ada 1-2 orang saja yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan tersebut. Dan di antara mereka kita akan sebutkan beberapa orang yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan hijrah tersebut. Yang pertama adalah bertemu dengan seorang pengembala. Bertemu dengan seorang pengembala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada batu yang sangat besar. Ada batu yang sangat besar yang bisa seseorang bernaung di samping batu tersebut. Maka Nabi pun memilih untuk beristirahat di tempat tersebut. Tidak lama kemudian datang juga seorang pengembala. Datang seorang pengembala yang membawa kambing-kambingnya. Kemudian dia ikut beristirahat di samping batu yang sangat besar tersebut. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam meminta kepada pengembala kambing tersebut agar disodorkan kepada beliau susu kambingnya dengan pembayaran. Maka Nabi pun membayar orang tersebut dengan susu kambing yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pengembala kambing ini sama sekali tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dan belum pernah mendengarkan kabar-kabar yang tersiar bahwasanya ada seseorang yang dicari oleh orang-orang Quraisy. Jadi sampai di sini masih aman. Kemudian di perjalanan berikutnya Nabi SAW berpapasan dengan salah seorang yang mengenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dia pun bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, siapakah orang yang bersamamu ini?" Kemudian dia mengatakan, dia merupakan dalili. Dia adalah penunjuk jalan saya. Ini disebut dengan tauriyah. Dia mengatakan dia adalah penunjuk jalan saya. Sehingga yang dipahami oleh orang tersebut adalah bahwasanya Rasulullah SAW ini merupakan penunjuk jalannya
ya penunjuk jalan, rute-rute perjalanan bagi Abu Bakar radhiyallahu taala an. Padahal yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah penunjuk jalan di sini merupakan penunjuk jalan saya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibolehkan dalam hal-hal yang memang diperlukan. Artinya kita juga tidak boleh untuk terlalu bermudah-mudahan untuk melakukan tauriah, apalagi kalau melakukan tauriah untuk sebuah kejahatan, tidak boleh. Tapi tauriah ini dibolehkan pada beberapa kondisi, ya termasuk kondisi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam perjalanan ini. Kemudian di perjalanan berikutnya di sebuah tendanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini dia sudah dikenal di mana-mana karena dia merupakan orang yang sangat dermawan. Dia memang sengaja mencari rute kalau ada pejalan kaki atau musafir yang lewat di situ, maka dia akan menawarkan kepadanya makanan atau susu untanya atau susu kambingnya, apa saja, sehingga dia ini dikenal oleh banyak orang, Ummu Ma'bad, orang yang sangat dermawan kepada para musafir. Nabi SAW singgah di tenda tersebut, dan pada waktu itu Ummu Ma'bad sedang mengalami kesulitan karena kambing-kambingnya tidak ada yang berisi air susu, tidak ada susunya kambing-kambingnya, karena jarang mendapatkan makanan. Ya, kambing-kambing tersebut jarang mendapatkan makanan. Pada waktu Nabi SAW tiba di tenda Ummu Ma'bad, suaminya Abu Ma'bad itu sedang keluar membawa gembalaannya mencari makanan. Jadi yang ada di situ hanya Ummu Ma'bad dan satu ekor kambing yang sudah tua. Nabi SAW ia bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah ada susu yang bisa kami minum? Dia mengatakan, sayang sekali karena kami sedang musim paceklik, tidak ada susunya kambing-kambing kami, tidak juga makanan yang kami siapkan untuk para musafir. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana dengan kambing yang ada di luar ini? Apakah ada susunya? Dia mengatakan kambing itu adalah kambing yang sudah tua, tidak ada lagi susunya, sudah lama tidak mengeluarkan susu. Kemudian Nabi SAW meminta izin kepada Ummu Ma'bad untuk memerah susu kambing tersebut. Dipersilakan kepada Nabi SAW, meskipun Ummu Ma'bad mengatakan tidak mungkin ada yang keluar, tapi coba saja. Nabi pun SAW mengelus puting susu kambing tersebut, kemudian didoakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seketika itu juga bisa mengeluarkan susu yang sangat banyak. Nampannya itu penuh. Diberikan kepada Ummu Ma'bad, silahkan Ummu Ma'bad minum susunya. Dia pun minum sampai kenyang. Kemudian Nabi SAW pun meminumnya sampai kenyang. Diberikan kepada Abu Bakar, dia minum sampai kenyang. Kemudian diperah lagi untuk kedua kalinya, penuh lagi bejananya. Ya, disimpankan untuk Abu Ma'bad kalau dia pulang nanti. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya, dan ketika Abu Ma'bad pulang ke tendanya, dia bertanya, dari mana datangnya susu ini? Dia mengatakan, tadi ada dua orang, ciri-cirinya seperti ini. Dia datang minta untuk dijamu, kemudian dia memerah susu kambing yang sudah tua, yang tidak pernah lagi mengeluarkan susu, dan tiba-tiba bisa mengeluarkan susu yang sangat banyak. Ya, maka Abu Ma'bad pun, karena dia sudah mendengarkan cerita-cerita bahwasanya ada dua orang yang sedang dikejar, orang-orang Quraisy sedang mencarinya, maka dia pun menyimpulkan bahwasanya pasti kedua orang ini merupakan orang yang dicari oleh orang-orang Quraisy. Padahal ini sudah sangat jauh dari kota Mekah, sudah sekitar pertengahan jalan antara Mekah dengan Madinah. Tapi luar biasa, berita ini tersebar kemana-mana karena memang imbalannya sangat besar, yaitu 100 ekor unta. Ya, maka setiap orang berusaha untuk mendapat kesempatan tersebut. Kemudian selanjutnya
di perjalanan berikutnya Nabi SAW ternyata berhasil dikejar oleh seseorang yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik, dia termasuk orang yang sangat pandai di dalam mencari jejak orang di padang pasir. Akhirnya dia melihat dari kejauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun anehnya adalah setiap kali dia mendekat sudah mau melemparkan anak panahnya, kemudian tiba-tiba kudanya itu kakinya terperosok masuk ke dalam pasir, kemudian terjatuh. Kemudian yang kedua kalinya dia coba lagi, dia terjatuh, anak panahnya tersebar kemana-mana, dia pungut kembali, kemudian mengejar Nabi SAW. Abu Bakar radhiyallahu taala yang menyadari bahwasanya ada yang mengejarnya, selalu menoleh ke belakang dan khawatir. Adapun Nabi SAW tidak pernah menoleh ke belakang dan tidak menunjukkan ada tanda-tanda kekhawatiran dari Nabi SAW. Kemudian semakin mendekat, tiba-tiba terjatuh lagi. Ia terperosok lagi masuk ke dalam pasir kaki kudanya yang membuat dia terjatuh. Kemudian Suraqah bin Malik menyimpulkan bahwasanya kedua orang ini pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian seperti yang dialami dua kali berturut-turut adalah kejadian yang jarang terjadi, atau bahkan mungkin belum pernah dia alami. Dia menganggap ini merupakan hal yang aneh, hal yang sangat aneh, sehingga dia pun mengatakan pasti kedua orang ini adalah orang yang dijaga, tidak mungkin saya bisa mencelakainya. Maka dia pun mulai merubah niatnya, mau berniat baik kepada Nabi SAW. Ketika sudah mendekat, ya tidak terjadi lagi apa yang terjadi sebelumnya, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan Nabi SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, saya mendengar kaummu sedang mencarimu dan imbalannya adalah 100 ekor unta, maka saya pun berusaha untuk mencarimu dan sekarang saya sudah mendapatkanmu. Tapi saya tahu bahwasanya kamu dan sahabatmu ini adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan pernah lagi untuk berniat buruk kepadamu wahai Muhammad. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Suraqah bin Malik sebuah perkataan yang dia ingat selalu. Wahai Suraqah, bagaimana pendapatmu kalau suatu hari nanti kamu akan mengenakan sabuknya Raja Kisra, sabuknya Raja Persia? Dia hanya tertawa. Bagaimana mungkin seorang Arab Badui mengenakan sabuk rajanya Persia? Tidak mungkin kecuali dalam alam mimpi saja. Tapi dia tidak terlalu menanggapi perkataan tersebut. Kemudian Nabi pun meminta kepadanya, wahai Suraqah, ya kalau kamu pulang harap menutup informasi tentang kami. Dia pun pulang, Suraqah pun pulang. Dalam perjalanannya dia bertemu dengan beberapa orang yang juga sedang mengejar keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada orang-orang tersebut, kalian tidak usah ke sana. Saya sudah mencarinya ke sana kemari, di semua tempat-tempat persembunyian tidak ada. Jadi rugi saja kalau kalian melanjutkan perjalanan ke tempat ini, karena saya sudah barusan dari tempat itu dan tidak ada. Akhirnya mereka pun ya kembali dan tidak melanjutkan perjalanan ke arah yang telah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Suraqah ini nantinya masuk Islam. Dan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala pada zaman Umar, kaum muslimin berhasil menaklukkan Persia. Ya, berhasil menaklukkan Persia, dan Raja Persia itu sudah meninggalkan istananya, sehingga harta yang ada di situ menjadi ghanimah, harta rampasan perang bagi kaum muslimin, dan dibawa ke kota Madinah. Dilihat oleh Umar sabuk Raja Persia, dicari Suraqah. Wahai Suraqah, di mana dia?
Datang Suraqah, silahkan dipakai. Ini pakaiannya Raja Persia. Akhirnya dia pun ingat dengan apa yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 8 hari kemudian setelah Rasulullah turun dari bukit Thur, Jabal Thur, pada tanggal 8 Rabiul Awal, pada saat Rasulullah turun dari bukit Thur itu tanggal 1 Rabiul Awal, dan Nabi SAW sampai di Kuba dekat dari Madinah itu pada tanggal 8 Rabiul Awal, ya, pada tanggal 8 Rabiul Awal pada hari Senin. Nah, pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal, dan Nabi SAW tiba di Kuba. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW bersama dengan kaum muslimin yang ada di Kuba, yang sudah menanti-nanti kedatangan Nabi SAW. Semenjak mereka mendengarkan kabar bahwasanya Rasulullah sudah mulai meninggalkan Mekah, setiap harinya mereka melihat dari kejauhan apakah ada bayang-bayang yang muncul dari kejauhan. Kapan katibanya Nabi SAW? Ya, setiap hari mereka keluar. Nantilah pada hari ke-8, 8 hari perjalanannya dari Jabal Thur sampai ke Kuba, itu 8 hari perjalanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di Kuba bersama dengan beberapa kaum muslimin yang ada di Kuba, Rasulullah pun membangun masjid, dan ini adalah masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam, Masjid Kuba. Ya, kalau ditanya masjid apa yang pertama kali dibangun dalam Islam, jawabannya adalah Masjid Kuba, yang juga memiliki keutamaan. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu di rumahnya, datang ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah. Ini keutamaan sholat di Masjid Kuba. Salah satu yang didatangi oleh jamaah haji, jamaah umrah adalah Masjid Kuba. Rasulullah tinggal di Kuba selama 4 hari. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, dan hari Kamis. Bisa disebut sampai hari Jumat, karena nanti meninggalkan Kuba itu di Jumat pagi atau di Jumat subuh. Dan sudah selesai pembangunan Masjid Kuba yang sederhana. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah. Dan di kota Madinah Rasulullah SAW sudah disambut oleh kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Ada perkataan mereka yang sangat terkenal, namun riwayatnya juga lemah. Mereka mengatakan, Tala'al badru alaina, purnama telah terbit di atas kami. Ya, Tala'al badru alaina min Thaniyatil Wada', dari sebuah tempat yang bernama Thaniyatul Wada'. Wajib syukru alaina, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ini sering dilakukan, ya. Tala'al badru alaina dan seterusnya. Ini riwayatnya adalah lemah. Jadi yang mereka ucapkan adalah takbir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Nabi SAW yang sudah mereka tunggu lama. Kemudian sesampainya di kota Madinah, orang-orang berebut untuk mengambil tali kekang untanya Nabi SAW, berharap agar Nabi tinggal menginap di rumahnya. Tapi Rasulullah mengatakan, biarkan unta ini berjalan, karena sesungguhnya dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berjalan dengan sendirinya, kemudian menderum di salah satu tempat di kota Madinah itu. Dan tempat itulah yang dipilih oleh Nabi SAW untuk dibangun Masjid Nabawi. Tempat itulah yang dipilih oleh Rasulullah untuk dibangun di atasnya Masjid Nabawi. Kemudian pada malam hari itu Rasulullah menginap di rumah salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Baik, demikian insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ini perjalanan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.